Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini tanggal 15 Januari 2023. Bertemu lagi yaitu dengan channel saya Bina CS. Ini awal tahun saya jadwal untuk pelatihan tanggal 15. Ini untuk pesertanya ini yang datang ini malah dari Jakarta, dari Sidoarjo, dari Depok. Ini pesertanya dari luar daerah Kendal semua. Dari Batang. Ini untuk peserta, ini parkirannya peserta di sini biasanya untuk parkirannya. Ini parkirannya luas. Untuk hari ini cuaca memang agak mendung, kayaknya mau hujan. Nah, ini saya masuk ke tempat lokasi pelatihannya. Ini baru penyampaian materi ternak, ini belum selesai. Ini baru penyampaian materi di manajemen kandang. Yang dicukur bulunya dimandikan. Boleh, apa? Ini jenengan kok senengane untuk ke bulunya biar halus. Yo goleke yo sing ana merek. Kok pantene apa-apa, ono kayak vitamin. Ini untuk bahan prakteknya, ini ada protein, karbohidrat, serat. Etawa koleksi. Perawatan untuk mandi itu 1 minggu 50.000. Karena apa? Kasih vitamin juga untuk kebunnya. Mandi toh ya. Iya, mandi toh. Itu harus berkala. Seminggu sore harus mandi. Gak mandi dia galak. Siap, Bapak-bapak. Siap punya pertanyaan lebih banyak. Ini sudah selesai untuk materinya, nanti lanjut di praktek. Ini mau break siang untuk sholat sama makan. Untuk jenengan semua bisa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada beliaunya Bapak Nur Ahmad Dasari dari Wonogiri yang telah banyak memaparkan tentang bagaimana kita Ini sebelum praktek kita kasih materi pertanian. Nah, Nanti ini nanti tak sampaikan dulu. Ini sampai sini paham belum? Paham ya? Nah, sekarang kita ke olah lahannya. Jadi pupuk yang jenengan buat tadi, dan ini untuk produk pesertanya ini untuk prebiotik atau formulator yaitu SOC. dalam arti mau menyadarkan dulu. Ini yang saya jelaskan tanah kering atau tanah basah dulu nih. Komplit feed untuk breeding sama serat yang untuk breeding juga. Nah, sini kita praktekkan, Pak. Yang biasanya kita praktekkan, yang pertama kita praktekkan bahan konsentrat yang jual timbang, Pak. Karena dengan jual timbang itu harus detail, Pak, untuk proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, seratnya berapa. Karena hitungannya kalau jual timbang itu protein kasar, Pak, PK, dan TDN daya cernanya berapa. Timbang dari jagung pabrik Miwon, tapi jagungnya bukan jagung seperti punya kita, Pak, jagung ekspor. Nah, seperti ini. Ini terus dari kopra, bungkir kopra, ini juga masuk protein. Terus saya sering pakai, kemarin DDGS agak susah, saya pakai menir dele, Pak. Ini pakai menir dele, seperti ini menir delenya. BKK sama menir dele itu bagus BKK, cuma harganya lebih mahal. Terus pakai karbohidrat, yaitu pola, itu pola. Terus karbohidrat lagi saya pakai gaplek. Gaplek yaitu yang ketela digiling lembut, bukan omboknya tapi dari ketelanya asli, Pak.
dikeringkan terus digiling lembut, terus pakai karbohidratnya yaitu bekatul tetap mengikuti Pak sebagai pelekatnya mikroba SOC, terus pakai jagung giling, nah itu masuk karbohidrat juga. Ada ditanyakan ini sampai protein karbohidrat, mungkin di daerah jenengan ada beda lagi untuk karbohidratnya bisa Pak. Ini cuma untuk simulasi aja di praktek. Terus seratnya kita pakai kangkung kering Pak. Nah ini pakai kangkung kering. Terus pakai kulit kopi. Ini masuk serat juga. Protein yaitu pakai CGF, pakai kopra, terus pakai menir beli, ya. Terus dari karbohidrat yaitu pakai polar, gaplek, katul, terus jagung giling, terus pakai mulase sebagai pengharum dalam komposisi pakan. Untuk persatu kita dikasih satu gelas itu kecil seperti itu. Ya, diaduk terus dimakan. Kalau tidak ada kulit kopi di tempat Semua banyak serat Pak, bisa diganti yang lain. Yang penting untuk jual timbang, yang penting seratnya kering, jangan basah. Terus kangkung, satu macam aja bisa Bu ya, nggak harus Iya. campuran ya. iya. Terus masuk lagi yaitu protein CGF. Semua bahan bisa dibolak-balik, yang penting paling atas bekatul Pak, karena bekatul sebagai pelekatnya mikroba SOC. Ya. Terus kasih lagi bunggel kopra untuk proteinnya. Terus kita kasih yaitu menir beli. Kita kasih garam, taburi garam, diratakan. Ya, garam biji-bijian Pak. Ini murah Pak. 1 liter 6 liter tadi. Iya, untuk kering semua Pak. Beda. Untuk air menyesuaikan bahan yang kita buat Pak. Terus dikasih satu lagi Mas garamnya. Terus kita akan masukkan yaitu karbohidrat jagung giling. Diratakan untuk jagung gilingnya. Jagung giling, jagungnya lembut seperti ini Pak. Kalau jagung giling seperti pakan ayam dikasihkan ke domba itu tidak kecerna. Nanti keluarnya tetap jagung lagi, eman gitu. Terus masuk lagi yaitu karbohidrat yaitu gaplek. Terus dikasih mineral atau premik. Itu mas premiknya. Di separuh aja masih ada praktek yang lain. Untuk mineral atau premik sebagai penguat tulang Pak. Karena kalau makan konsentrat dombanya gemuk, kalau tidak seimbang Pak, nanti jadi lumpuh. Terus masuk lagi yaitu polar. Polar masuk karbohidrat, mungkin di daerah jenengan bisa diganti bahan yang lain. Terus terakhir bekatul itu dibagi 2 karena kita pencampuran 2 kali karena sistemnya pakai manual. Tapi kalau pakai mixer cuma sekali saja. Ya. Untuk tercampur semua, kita ratakan lagi untuk pencampuran kedua kali. Ini beli sudah gini apa masih dicacah lagi Bu? Sudah begini Pak. Beli sudah jadi gini ya? Sudah.
Jawa Timur kangkung melimpah Pak. Campur. Terus kita kasih bekatul. Ini untuk yang sama tadi, untuk yang jual timbang. Ini aja Mas pakai ini jangan semua kan. Kami jual apa itu? Yang tadi bakal jauh. Jual timbang Pak, penggemukan, catering. Cuma ini aja untuk fermentasi serat, yaitu serat sama bekatul. Tidak usah dikasih sama garam, sama mineral Pak, jangan, karena ini pembuatan fermentasi serat. Cuma bekatul kita kocor, yaitu air SOC sama molase yang tadi kita kocorkan ke atasnya. Ya, kocor. Untuk air menyesuaikan bahan yang kita buat Pak. Kalau bahannya kering berarti penambahan di air. Kalau bahannya basah kita pengurangan di air. Cuma itu saja yang membedakan. Nah, kita kasih Serat. bekatul lagi, kita kocor air lagi. Airnya sedikit lagi. Bekatul 2 kali. Kita kocor lagi, udah. Bahan-bahan terus dari sini Bu. Iya, saya belinya malah dari Jawa Timur Pak. Jawa Timur, Boyolali, ada yang dari Solo. Kalau tempat saya cuma ada pongkol jagung sama kulit kopi, bekatul. Ya, kita campur lagi. Jadi selama ini Bu juga bahan bakunya beli semua Bu ya, beli jadi Iya. semua. Maksudnya bukan dari petani langsung bukan ya? Jangan cuma janggal jagung sama kulit kopi milik sendiri Pak. Oh, Ya, cuma itu aja. Ya, ini untuk serat yang penggemukan atau fattening Pak, yang tadi konsentratnya tadi dipraktikkan. Seratnya pakai ini Pak, untuk penggemukan. Yang serat tambahan Bu ya? Iya, Yang siang hari. iya. Bukan tambahan pakan utama sebenarnya Pakan Pak, utama. tambahannya nutrisinya tadi. Tadi yang utama konsentrat itu. Iya. konsentrat, campuran, Iya, tombol, terus ini terus sore jam 5 dikasih konsentrat lagi. sama setelah Ini 1 malam, jam. Pak, jam 8. Setelah 3 jam Iya. kurang lebih ya. Malam. Caranya. Ya. Porsinya Bu, seberapa banyak ini? Kalau ini dikasih setengah kilo Pak, Per untuk ekor. 1 mingguan lah. Untuk awal kita genjot dengan serat dulu, biar adaptasi ke pakan. Kita kasih serat semua dulu. Nanti 1 minggu, kalau sudah mapan kita tambah glukosentratnya. Itu karena Jadi- untuk menekan biaya kos pakan. Ya karena untuk 1 hari sampai 15 hari kan perawatan Pak. Jadi kita sesuaikan untuk penyesuaian itu kita kasih serat semua dulu. Makanya belum optimal mungkin. Iya, nanti kalau sudah dicukur, sudah dimandikan, kita kasih konsentrat. Nah, itu cepat Pak, kalau sudah mapan. Itu harus dicukur dibandingkan Bu. Iya, tetap mandikan Pak. Sekali aja. Sekali aja awal masuk sampai panen. Ya, ada pertanyaan sampai sini Pak. Sebelum kita pakan untuk complete fit, untuk breeding atau peranaan Pak. Nah, kita pakai seratnya tetap kulit kopi. Kulit kopi. Ya, terus pakai jungle yang sering petani dibakar Pak. Kita untuk minimalisir kos pakan tidak terlalu membengkak. Ya, masuk serat Pak. Ini serat ya Pak. Untuk jungle jagung, kulit kopi. ya Bu. Ya, komplit fit Pak, bukan konsentrat ya. Komplit Komplit fit terpenuhi. Ya, untuk protein, karbohidrat saja dan cukup sama serat. Kita pakai gaplek. Kopi gaplek. Ya, gaplek masuk karbohidrat. Terus kita kasih ampas bir, protein Pak, ampas bir, timbas bir Pak, ampas bir, itu masuk protein bisa diganti ampas kecap, ampas tahu.
kita kasih yaitu menedele Pak. Sebenarnya terlalu tinggi Pak, terlalu mahal. Nah, kita kasih orang buat tempe, airnya buat nyembur. Airnya. Ya, karena untuk mencerna air susunya Pak, biar banyak. Terus tak kasih jagung itu untuk karbohidrat sebagai pencerna air susunya, jagung taruh ya. Mana jagungnya? Oh, sini. Sampai berapa? Kagu. Ada berapa macam ya banyak? Ampas bir. Ampas bir. Itu bahan dari ini ya? Sisa. Iya, sisa Tahu. minuman bir. Ya, jagung. Mana penyarinya itu? Ampas bir itu bahan awalnya dari apa? Ya, gandum Pak. Gandum dari kulitnya. Ini apa nih? Ya, Dapat di mana tuh ampasnya? dari Jakarta Kalau banyak birunya Pak. Tangerang lah ya. Ini apa ini? Ini jagung Pak. Oh, jagung. Untuk breading, untuk jagung tetap mengikuti Pak, karena butuh air susunya Pak. Walaupun pakainya fermentasi, tapi untuk jagung itu tetap mengikuti. Menedele nggak usah, nggak apa-apa. Terus kasih garam sama mineral. Enggak perlu kopra deh Bu ya. Nggak usah Pak. Ampas kopra. Iya, nggak usah. Jadi breeding wajib jagung punya wajib Iya, ya? jagung sama menedele Pak, karena Jagung butuh menedele. air susunya. Ini wajib ya? Iya, wajib. Dua. Protein bisa pakai ampas tahu, breeding itu gampang Pak. Pekannya Katanya menir mahal Bu. mahal, tapi ini cuma tak dicontohkan saja. Ya, Tapi kalau nggak pakai menir kita pakai gaplek nggak apa-apa kan? pakai gaplek sama jagung. Jagung. Ya, tetap mengikuti. Mineral pakai. Oke, karena ini untuk kompetitif Pak, bukan Mineralnya konsentrat. premik ya. Iya, sama aja. Terus tetap pakai bekatul, berarti pekat mikrobanya. Baru dikocok SOC sama tadi mulase. Karena sifat mulase atau talas tebu itu panas untuk di breeding. Keguguran. Iya. Ya, kita campur. Ada formula pakan nggak Bu kalau supaya apa indukan itu bisa menghasilkan emas? Itu dari induknya Pak. Itu Turun dari agen. bibit induknya gennya. Ya, tapi saya kalau kembar itu kok malah nggak suka ya Pak. Ada yang kecil-kecil nutrisinya terbagi. Saya pengennya yang satu. Bu, bekatul itu nggak masuk Karbohidrat. karbo ya? Masuk ke karbo ya? Masuk. Tapi kan tetap mengikuti Pak, karena kita pakai prebiotiknya yaitu SOC. Untuk pelekat. Ya, untuk breeding gampang Pak. Seratnya misalnya nggak ada kulit kopi, nggak ada Jungle. jagung, kasih pakcom, dilayukan, dicampurkan. Gampang, paling gampang. Layukan sampai kering. Enggak, layu aja Pak. Layu aja. Tapi dicopor dulu. Dicopot lembu. Ya misalnya daerah jenengan nggak ada kulit kopi, nggak ada jungle, kasih seratnya itu mungkin ada kulit kacang hijau, mungkin ada, mungkin dari kulit kacang kanan juga bisa, mungkin dari rumput hijau yang sudah dilayukan dicampurkan bisa. Nah, karbohidrat pakai gaplek, jagung, terus bekatul proteinnya pakai ampas tahu atau ampas bir atau ampas kecap bisa pilih salah Pakai satunya. ampas tahu bisa ya? Ya bisa Pak. Yang penting untuk ampas tahu diperas dulu, pengurangan di kadar air. Ya, normal lah ya. Ya. Ya, ini dikasih lagi 2 kali bekatulnya. Betul. Kocok lagi. Ini beda yang konsentrat Pak. Ini namanya complete feed, namanya dinamakan complete feed, yaitu terpenuhi antara protein, karbohidrat dan serat. Untuk breeding protein 25%, karbohidrat 35%. Ulang Bu. Breeding, komposisi breeding per 1 tinta 25% protein, 35 karbohidrat, 40
40% serat. Nah, itu yang masuk protein apa saja dibagi 25 atau satu aja, misalnya ampas tahu 25 kilo. Karbohidrat misalnya dibagi sama jagung, gaplek, bekatun itu 35 dibagi 3. Terus seratnya 40 kilo, jangan mau dikasih odot atau pacon, yang penting dilanjutkan. Janggal jagung boleh. Ya boleh, silakan. Masih takut tadi premix Bu ya? Ya, ini konsentrat atau Premix enggak? boleh? Premix dikasihnya boleh. Ya, ini untuk konsentrat sama komplit fix semua komplit Pak. Ada premix, ada garam, tetap ikut. Dipadatkan di tali, ya nanti fermentasinya jadi. Saya 2 jam. Setelah 2 jam tak kasih air gula Pak, rebusan air gula aren itu, karena untuk menghilangkan stresnya Pak. Nah nanti setelah stresnya kan minum gula itu netral, stresnya kembali pulih, langsung pulih. Seperti tadi pagi saya buka dari Medan, saya rebuskan gula aren itu banyak, terus tak netralkan, itu biar cepat pulih. Manisnya Pak, manis. Manis gula aren Pak. Nggak usah manis kayak orang minum apa apa? Setengah ambek. Ya campur air tapi masih rasa manis. Maksudnya nggak sirup kan, apa ya, setengah manis itu berarti ya Pak? Manis, Kayak murni manis Pak. murni manis kayak orang minum itu? Iya, murni manis. Nah itu dikasihkan. Nah nanti setelah 2 harinya Pak, kan sudah istirahat sehari, kita kasih antibiotik Pak, karena untuk menjaga kesehatan domba. Ini seperti ini. Saya kasih biasanya ini Limoxin untuk antibiotik kaki kanan, terus Dekomplek untuk kaki kiri, penyuntikan 2 mili, kalau bobot 10 mili ke bawah berarti 1 mili, kalau bobot 10 up itu 2 mili. Nah kita suntik untuk kaki di paha Pak, cari daging yang tebal. Biasanya ada dua. Berdiri Bang. Ya. Bang berdiri Bang. Kaki belakang Pak, depan. Kaki belakang semua Pak. Kita di Pak Ansari mana ya Mas? Dan ini aja. Biar ngepit seperti dombanya itu loh. Atau mungkin sudah paham Pak? Belum. Di Itu harus posisinya di Pak Ansari Pak. di posisi begini atau gini Bu? Bentar. Pak Ansari. Bang Sari. Pinjem pahanya dulu. Alhamdulillah ini untuk pelatihannya sudah selesai, ini udah pukul 5. Ini karena cuaca hujan, untuk peserta mau ke kandang, nunggu untuk reda hujannya. Ini ada peserta dari Sidoarjo juga, belum pulang. Nah, nanti untuk jadwal pelatihan selanjutnya yaitu tanggal 19 Februari kita adakan jadwal lagi untuk pelatihannya. Nah ini mau persiapan pulang. Semoga ilmu yang disampaikan bersama tim bermanfaat untuk orang banyak. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.